Bikin Sintayong tersenyum, winger timnas Indonesia ini menggila jelang lawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir pastikan Presiden FIFA Gianni Infantino bakal resmikan training center di IKN. 6 negara Asia yang dijagokan lolos Piala Dunia 2026 via babak ketiga kualifikasi nomor 1 timnas Indonesia. Balas pengorbanan supporter timnas, Mas Hilgers segera ikut kursus bahasa Indonesia. Jalani sumpah di Belanda, Erick Thohir tegaskan tak ada perlakuan istimewa buat Mas Hilgers dan Eliano Reijnders. FIFA resmi umumkan ranking terbaru timnas Indonesia sukses kangkangi Malaysia, Thailand tembus 100 besar. Imbas pengakuan Tom Haye, netizen Indonesia berbondong-bondong boykot SC Heerenveen, tombol unfollow semua followers. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Bikin Sintayong tersenyum, winger timnas Indonesia ini menggila jelang lawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu winger timnas Indonesia pilihan Sintayong tampil menggila jelang skuad Garuda melawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. STY panggilan Sintayong akan kembali memimpin timnas Indonesia pada 2 laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bulan depan. Maarten Paes dan kolega bakal bertandang ke markas Bahrain pada 10 Oktober 2024 dan melawat ke kandang Cina pada 15 Oktober 2024 mendatang. Selanjutnya, Sintayong akan kembali menghadapi ujian berat ketika skuad Garuda bertandang ke Bahrain dan Cina. Kabar baiknya, salah satu winger pilihan Sintayong di timnas Indonesia yakni Malik Rizaldi telah pulih dari cederanya. Sebagai informasi, winger Persebaya Surabaya itu menjadi top skor pemain lokal Liga 1 2023 per 2024 dengan menciptakan 12 gol dan 4 assist. Berkat penampilan apiknya itu, Malik Rizaldi dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia untuk melawan Irak dan Filipina pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Winger pilihan STY itu bermain di kandang Persebaya, Stadion Gelora Bung Tomo, malam ini dalam kurung 18/9 malam waktu Indonesia Barat sebagai starter saat melawan Persis Solo. Tak tanggung-tanggung, Malik Rizaldi mencetak 2 gol sekaligus di babak kedua dan membawa Persebaya menang 2-1 atas Persis hingga merangsek ke peringkat kedua klasemen sementara Liga 1 musim ini. Dengan moncernya Malik, Persebaya kini memiliki 2 winger yang sama-sama tajam. Setelah di kiri ada Bruno Moreira yang sudah mencetak 3 gol. Jika tampil konsisten, bukan tidak mungkin Malik Rizaldi akan kembali dipanggil Sintayong saat timnas Indonesia bersua Bahrain dan Cina. Erick Thohir pastikan Presiden FIFA Gianni Infantino bakal resmikan training center di IKN.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa Presiden FIFA Gianni Infantino bakal meresmikan training center dalam kurung TC PSSI di Ibu Kota Nusantara dalam kurung IKN. Kepastian ini disampaikan Erick Thohir dalam pertemuan dengan Menteri Hukum dan HAM dalam kurung Menkumham Supratman Andi Aktas di kantor Kemenkumham Jakarta Selatan, Kamis dalam kurung 19 September 2024. Dalam pertemuan ini, Erick Thohir menyampaikan kepada Supratman Andi Aktas soal naturalisasi hingga melaporkan soal kantor FIFA. Namun, kesempatan ini tak hanya membahas soal kantor FIFA juga. Selain itu, membahas juga kantor organisasi bola sepak bola dunia dalam kurung FIBA yang baru diresmikan di Jakarta. Sesuai tupoksi hari ini tadi saya melaporkan kepada Pak Menteri bahwa nomor 1 ini luar biasa Indonesia. Kita sudah dibuka yaitu kantor FIFA dan kemarin kantor FIBA, ujar Erick Thohir. Saya rasa banyak negara cemburu Pak Menteri, ucapnya. Tapi ini justru prestasi karena mereka melihat keseriusan pemerintah saat ini dan ke depan untuk membangun olahraga nasional karena memang dengan membangun olahraga ini bagian kita juga menyehatkan masyarakat Indonesia ke depan. Dalam kesempatan ini, Erick Thohir tak hanya membahas soal kantor baru FIFA dan FIBA. Namun, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut melaporkan soal kedatangan Presiden FIFA Gianni Infantino. Menurutnya, Gianni Infantino bakal datang ke Indonesia untuk meresmikan training center dalam kurung TC PSSI. Orang nomor 1 di PSSI itu mengatakan bahwa Presiden FIFA ini akan datang ke Indonesia pada 10 Oktober mendatang. Setelah itu, Gianni Infantino bakal menuju IKN untuk langsung meresmikan training center dalam kurung TC PSSI yang ada di sana. Enam negara Asia yang dijagokan lolos Piala Dunia 2026 via babak ketiga kualifikasi nomor 1 Timnas Indonesia. 6 negara Asia yang dijagokan lolos Piala Dunia 2026 via babak ketiga kualifikasi akan diulas Okezone. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bergulir dari September 2024 hingga Juni 2025. Tercatat ada 18 negara yang ambil bagian di babak ini dan dibagi ke dalam 3 grup dalam kurung. Masing-masing grupnya berisikan 6 tim. Setelah masing-masing tim melakoni 10 pertandingan dalam kurung 5 kandang dan 5 tandang, 2 tim teratas di masing grup dalam kurung total 6 negara lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Berikut 6 negara Asia yang dijagokan lolos Piala Dunia 2026 via babak ketiga kualifikasi 6. Uzbekistan. Uzbekistan membuka 2 laga grup A dengan hasil manis. Setelah menang 1-0 atas Korea Utara, wakil Asia Tengah ini menang 3-2 di markas Kirgistan. 5. Iran. Seperti Uzbekistan, Iran membuka grup A kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan hasil manis. Iran tercatat masing-masing menang 1-0 atas Kirgistan dan Uni Emirat Arab. 4. Korea Selatan. Meski sempat ditahan Palestina 0-0 di laga pembuka, bukan berarti Korea Selatan tak dijagokan finish teratas di grup B. Skuad Tagup Warriors langsung menggila di laga kedua dengan menang 3-1 di markas Oman. 3. Irak. Irak merupakan rival terkuat Korea Selatan dalam memperebutkan status juara grup B. Seperti Korea Selatan, skuad Singa Mesopotamia julukan timnas Irak mengemas 4 angka di 2 laga awal. 2. Jepang.
Jepang berada di level berbeda ketimbang 5 kontestan lagi di grup C. Di 2 laga awal saja, skuad Samurai Biru menang 7-0 atas Cina dan 5-0 kontra Bahrain. 1. Timnas Indonesia. Timnas Indonesia membuka 2 laga grup C dengan manis. Setelah menahan Arab Saudi 1-1 di laga tandang, Timnas Indonesia bermain 0-0 dengan Australia di kandang sendiri. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan tandang ke markas Bahrain dan Cina di matchday ketiga dan keempat. Jika memenangkan 2 laga ini, peluang Timnas Indonesia finish 2 besar terbuka lebar. Balas pengorbanan supporter Timnas, Mas Hilgers segera ikut kursus bahasa Indonesia. Mas Hilgers berjanji untuk segera belajar bahasa Indonesia. Mas diproyeksikan bisa memperkuat Timnas Indonesia pada bulan September nanti. Tentunya, semua proses termasuk pemindahan federasi harus diselesaikan dengan cepat sebelum proses pendaftaran ditutup. Hadirnya pemain asal FC Twente ini akan membuat pertahanan skuad Garuda makin solid. Mas Hilger menjelaskan saat memutuskan untuk menjadi WNI dia menerima sambutan yang hangat. Supporter Timnas memberikan dukungan penuh atas langkah tersebut. Apalagi performa Timnas saat ini sedang meningkat dan butuh tambahan kekuatan untuk semakin baik. Ya, saya tidak bisa menggambarkan betapa bangga dan bahagianya mereka, kata Mas Hilgers. Pemain berusia 23 tahun ini menilai bahwa masyarakat Indonesia terkenal ramah. Selain itu, hadirnya pemain keturunan selalu mendapatkan dukungan penuh dari supporter. Hal ini yang membuat mereka bisa cepat beradaptasi di Timnas. Betapa hormatnya orang-orang dari Asia dan Indonesia. Dan mereka berterima kasih kepada orang-orang seperti saya. Tetapi pemain Belanda lainnya akan bermain untuk Indonesia, urainya. Mas mengakui bahwa bahasa Indonesianya masih belum lancar. Di Timnas terkait komunikasi bukan masalah karena mereka memiliki penerjemah. Namun dia berjanji akan belajar bahasa Indonesia saat bertugas di skuad Garuda. Bahasa saya tidak bagus, sangat buruk sejujurnya. Kami memiliki penerjemah yang berbicara bahasa Inggris di skuad Indonesia. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. Jalani sumpah di Belanda, Erick Thohir tegaskan tak ada perlakuan istimewa buat Mas Hilgers dan Eliano Reijnders. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa pengambilan umpah kewarganegaraan Indonesia untuk 2 calon pemain Timnas Indonesia, Mas Hilgers dan Eliano Reijnders, tak ada yang istimewa. Seperti diketahui, belakangan ini proses naturalisasi kedua calon pemain Timnas Indonesia ini ramai jadi perbincangan. Setelah proses naturalisasi Mas Hilgers dan Eliano Reijnders disetujui Komisi I3 dan Komisi X DPR RI. Proses naturalisasi kedua pemain keturunan Indonesia Belanda ini seperti dikebut oleh pemerintah. Bahkan belum lama ini Menteri Hukum dan HAM Menkumham Supratman Andi Aktas menyampaikan akan melakukan pengambilan sumpah menjadi warga negara Indonesia (WNI) di Belanda. Ini merupakan langkah cepat yang dilakukan oleh Kemenkumham. Mereka siap mendukung PSSI yang menargetkan Mas Hilgers dan Eliano Reijnders bisa membela Timnas Indonesia pada Oktober mendatang. Untuk itu, agar keduanya bisa segera membela tim Merah Putih, Kemenkumham pun siap mendukung penuh percepatan ini.
Apalagi Mas Hilgers saat ini tengah sibuk membantu klub Liga Belanda FC Twente dan Eliano memperkuat PEC Zwolle. Namun, situasi ini membuat banyak pihak bertanya-tanya karena terkesan mendesak banget. Menanggapi hal ini, Erick Thohir mengatakan bahwa proses naturalisasi yang dilakukan untuk Mas Hilgers dan Eliano ini sudah sesuai aturan yang berlaku. Nah, kalau mengenai naturalisasi Mas Hilgers, ibunya orang Manado. Eliano, ibunya orang Maluku, ujar Erick Thohir kepada awak media. Bahkan ibunya dalam kurung, Hilgers masih sering pulang ke Manado melihat yayasan daripada tunanetra yang dibina, ucapnya. Jadi mereka sangat Indonesia. Jadi jangan pernah pertanyakan merah putih mereka. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu menegaskan bahwa sumpah di Belanda ini sudah hal biasa dan tak ada yang istimewa. Saya rasa apa yang kita sedang lakukan untuk semua pemain kita tidak ada prejudisme karena sesuai dengan aturan dari pemerintah harus diangkat sumpah dan itu ada, kata Erick. Terkait sumpah dilakukan di Belanda ini karena kedua pemain tersebut saat ini karena sibuk membela klub masing-masing. FIFA resmi umumkan ranking terbaru Timnas Indonesia sukses kangkangi Malaysia, Thailand tembus 100 besar. FIFA resmi mengumumkan ranking terbaru melalui laman resminya dan Timnas Indonesia naik 4 peringkat ke posisi 129. Timnas Indonesia mendapatkan hasil cukup positif dalam 2 pertandingan awal putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat menghadapi Arab Saudi di King Abdullah Sport City pada 6 September 2024, Timnas Indonesia menahan imbang 1-1. Berselang 5 hari kemudian, skuad Garuda kembali tampil apik usai menahan tim kuat Australia dengan skor 0-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Alhasil, pasukan Shin Tae-yong mendapat 15.44 poin dan resmi naik 4 peringkat ke posisi 129 dunia dengan total poin sebesar 1.124.17. Sementara itu, Malaysia yang juga meraih 2 kemenangan dalam FIFA Matchday September naik 2 peringkat ke posisi 132. Thailand pun naik 1 peringkat dengan tambahan poin sebesar 4.5 dan kini menembus 100 besar dunia. Pada ranking FIFA terbaru ini, Vietnam kembali mengalami penurunan ke posisi 116 dunia setelah kalah dari Thailand dan Rusia dalam laga uji coba. Lalu Australia yang menuai hasil buruk di 2 laga awal putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 mengalami penurunan poin terbanyak. Saat ini The Socceroos turun 1 peringkat ke posisi 25 dan harus kehilangan poin sebesar 26.99. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that. Imbas pengakuan Tom Haye, netizen Indonesia berbondong-bondong boykot SC Heerenveen, tombol unfollow semua followers. Ramai di media sosial, netizen Indonesia berbondong-bondong boykot SC Heerenveen imbas pengakuan Tom Haye. Media sosial SC Heerenveen langsung diserbu warganet setelah Tom Haye mengaku diblokir pindah dari klub Liga Belanda tersebut.
Sebelumnya, pemain yang dijuluki The Professor tersebut menyatakan sempat ingin pindah ke klub Como 1907 pada awal 2024. Namun, pemain yang kini bergabung dengan Almere City itu mengaku tidak diberi izin oleh klubnya saat itu. Ucap Haye itu benar-benar transfer yang diimpikan. Kontrak saya juga akan segera berakhir. Kenyataan bahwa Heerenveen tidak memberi saya izin itu benar-benar menyakitkan, ujar Tom Haye kepada ESPN dikutip dari Football Premier. Karena hal itu akhirnya Como 1907 mendatangkan gelandang lain. Gelandang 29 tahun itu mengaku sakit hati dengan keputusan SC Heerenveen saat itu. Penggemar Indonesia yang mendengar kabar tersebut langsung mengambil tindakan nyata terhadap klub Liga Belanda itu. Warganet meramaikan kolom komentar unggahan Instagram SC Heerenveen dengan ungkapan kekesalan atas kabar Tom Haye. Bahkan banyak yang menyerukan untuk unfollow akun SC Heerenveen. Hati sang profesor terluka karena klub ini, kata seorang warganet. Tombol unfollow tweet netizen lain. You unfollow, klub ini udah membuat hati Prof Haye, tulis seorang netizen.